Dari tempat bakal paling mengasyikan 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Iya Sobat Citra, udah nyala ya? Iya sudah dong. Oke, jumpa lagi bersama kita berdua seperti biasa di hari Sabtu. Betul, karena kita akan selalu menemani Sabtu hari Anda untuk menjemput sore yang ya sekarang mendung ya Rik? Mendung ya, tapi mendung tak berarti hujan ya. Betul. Mendung tanpa udan. Mendung tanpa Asik. hutan. Oke, begitulah ya hati, Iya. walaupun kadang mukanya cemberut tapi hatinya kan enggak cemberut juga ya kan. Iya, dan seperti biasa Derma dan juga Ricky akan membahas sebuah topik-topik yang sedang biasa aja. bukan sedang, tapi sedang biasa aja. Dan spesial nih Sobat Citra edisi beranda sore hari ini Sabtu 16 Oktober 2021. Tidak hanya Derma dan Ricky saja nih di dalam studio ya, Rik. Ada siapa betul Ricky? banget. Iya, ada Raka Nada ya. Halo Mas Raka, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Mas Dirmal. Oke, Mas Raka, jadi Raka Nada kali ini hadir di tengah-tengah kita itu akan menemani topik sore ini ya Rik ya? Iya, akan menemani perbincangan kita di sore hari yang indah dan luar biasa ini ya. Iya, ada Ricky, ada Raka. Iya, Wah. Raka, Ricky dan siapa Anda? Roko. Oke, pokoknya di sore ini kita bakal ini ya bahas tentang apapun aja lah ya, pengalaman juga boleh ya. Kan kita kan ada Mas Raka nih ya, jadi kita bisa dong menggali informasi dari Mas Raka. Betul. Tentunya informasi yang untuk Sobat Citra simak ya, karena Iya, ini banget. juga penting dan sedikit nggak penting juga sebenarnya. Iya, kalau menurut Ricky penting lah ya, kan ada Oke. Raka ya kan. Iya, ya. betul. Raka ini kan sekarang lagi masih kuliah ya Mas Raka ya. Ya masih kuliah Mas. Di jurusan apa nih Mas Raka? Ilmu Komunikasi UIN Suka Yogyakarta. Wah, di UI nih keren banget kan. Wih, Jogja ya. Ya komunikasi lagi, jadi matching lah ya sama radio Iya, gitu iya. kan. Makanya Mas Raka ada di sini sore ini ya. Tapi Ricky pernah nggak sih ke Jogja? Bukan lagi ya. Pernah nggak Ricky coba? Iya, kan pernah hidup di sana juga. Pernah ya? Iya. Nah kalau Ricky sama Raka ini sama-sama, kalau Ricky pernah tinggal di Jogja, kalau Raka sedang tinggal di Jogja. Iya, tapi sekarang tinggal di sini ya karena Karena pandemi online ya. tinggal di Wonosobo. Tinggal di Wonosobo ya. Saya mulai dari Ricky dulu deh. Ricky, Apa nih yang mau ditanyakan? kamu kan pernah menjadi orang yang tinggal di Jogja. Iya. Dan kemudian akhirnya kamu kembali pulang ke Wonosobo. Apa yang kamu rindukan dengan Yogyakarta? Yang dirindukan ya, kalau aku rindu banget sama kebersamaan dengan teman-teman ketika kita ada di Jalan Malioboro ya kayak. Itu yang paling berkesan. Terus sebenarnya bukan makanannya atau apa yang mewah atau apa, tapi kebersamaan itulah ketika kita nongkrong bareng sama teman-teman ya kan. Kita ngobrol apa ngalor itu sampai sampai pagi ya kan. Berarti kalau Ricky yang dirindukan lebih ke orangnya ya, bukan Iya, karena teman-teman, situasinya gitu ya. kebersamaan orang dan untuk situasi Jogja juga luar biasa sih. Iya. Aman, nyaman ya Kak ya gitu. Dan sekarang mungkin ke Mas Raka nih. Kalau Mas Raka kan sekarang sedang tinggal di Jogja karena kuliah ya Mas ya. Iya. Dan situasi Jogja untuk saat ini gimana sih Mas Jogja Mas? Situasi Jogja saat ini ya Sedang itu yang ini sedang sedang Covid. transisi dari yang Transisi, dulu ya. Covid sekarang Iya, udah iya. mulai ke pemulihan lah. Oke. Sedikit ramai pariwisatanya Mas. Oh begitu. Mas Kak bisa maju lagi ininya mic-nya ya. Iya betul. Kurang dengar ya? Betul. Iya. Dan kalau Derma ini kan sebagai orang yang udah lama banget gak ke Jogja, mungkin sekitar 5 tahun tuh gak ke Jogja. Tapi pernah tinggal nggak? Kalau tinggal enggak. Singgah pernah. Singgah. Iya. Singgah beberapa hari. Betul. Oh, Jadi bersama. kalau Jogja ini kan biasanya kalau orang-orang dari luar kota nih ataupun dari luar Jogja itu sendiri kan, kalau ke Jogja itu kan yang dicari kalau nggak wisatanya, kalau nggak kulinernya, kalau nggak situasinya. Jadi kadang 3 hal ini yang selalu bikin rindu akan kembali ke Jogja. Kalau Derma jujur paling suka itu nongkrongnya di altar atau alun-alun utara. Meskipun nggak beli apa-apa tapi udah kayak ini Jogja cuy, keren gitu. Iya, begitulah ya Jogja ya. Dan juga kalau misalnya di Jalan Malioboro juga malam-malam itu juga asik ya. Itu tuh. Kayak nonton angklung ya, Nonton angklung angklung yang pinggir jalan ya paling Kak ya. Mas. Itu yang Iya. itu pertama kali aku ke Jogja itu malam-malam ke situ lihat
angklung. Dulu kan Lihat lihatnya angklung. kan kayak di YouTube, kayak di Iya. story orang gitu kan. Iya, Terus iya. sampai sana lihat sampai di depan gitu kan. Iya. Ikut joget juga gitu, rame-rame sama temen itu asik banget. Asik banget ya Rick Iya. ya. Kalau Mas Raka nih sebenarnya aslinya Jogja atau asli mana nih aslinya? Asli Wonosobo Mas. Asli Wonosobo ya, jadi ya putra asli Wonosobo ya. Iya. Putra Wonosobo. Putra Wonosobo asli Tulen ya. Rumahnya mana Mas? Di Prajuritan bawah. Prajuritan bawah atau kalau orang-orang kita juritan gitu aja ya. Iya, mungkin buat sobat kita yang pengen kenal sama Mas Raka bisa aja langsung Iya. datang ke Citra FM aja. Atau mungkin Jangan atau juritan. mungkin ada yang kenal nih sama Raka nih. Ki balane enyong jang. Iya, wah ini masuk ke radio gitu kan. Iya. Mas Raka, ketika Mas Raka ini kan sudah semester 7 ya. Iya Mas. Itu artinya kan bisa dibilang 3,5 tahun sudah tinggal di Jogja gitu Mas. Nah, ketika baru pertama pindah ke Jogja nih Mas, apa yang berbeda dari Wonosobo terus ke Jogja gitu Mas? Oh lah, yang pertama itu jelas orang-orangnya. Kalau Oke. orang Wonosobo itu kan terkenal tas dan Oh iya. bahasanya Bat, kasar. bat, bat. Nah, kalau di Jogja itu bahasanya halus-halus dan kita harus benar-benar andap asor, harus benar menghormati orang lain dan itu benar-benar kultur shock sih bagiku. Oke. Jadi memang perbedaan lingkungan ya Rick ya, dari tingkah laku, dari Iya, tutur kata betul. orang-orangnya. Jadi memang harus disesuaikan. Iya, mungkin kita tanya lagi ini ke apa namanya ke jurusan Mas Raka nih. Kenapa sih Raka pengen terjun di apa namanya prodi itu gitu loh? Di apa komunikasi ya? Komunikasi Periklanan. advertising. Itu kenapa Mas Raka? Maksudnya apa sih yang pengen kamu di situ gitu loh? Hal menarik apa yang Ya, bikin kamu soalnya di situ? aku tertarik di industri kreatif gitu kan Mas. Oh, Kan lagi industri in banget kreatif. apalagi Covid ini kan semua serba digital. Nah, aku ingin mendalami tentang dunia kreatif itu bagaimana lebih dalam gitu di ilmu komunikasi advertising. Ya, wah, jadi pengen Oke. apa namanya karena pengen kreatif gitu ya. Ada kreativitas gitu ya di situ. Jadi kan kalau dunia radio, dunia televisi itu kan ada tim kreatif kayak gitu Betul. kan, bikin acara kayak itu yang menginspirasi masyarakat masuk ke prodi itu ya. Ingin lebih mendalami tentang dunia kreatif itu bagaimana. Oke. Tapi masyarakat sejauh ini gimana menikmati atau malah mungkin aku tersesat nih di prodi sini gitu. Gimana nih? Ya kadang-kadang merasa menikmati tentang gimana kita proses kreatif brainstorming bersama teman-teman itu kadang mengasihkan, cuman kalau tugasnya terlalu berat, waduh, Aduh. pusing juga. Tugas paling berat apa Mas? Bikin apa gitu misalnya? Harus itu kemarin semester 5 Iya. ikut mengembangkan digital marketing dari UMKM di lingkungan sekitar. Oh, berarti Mas Raka datang ke salah satu UMKM, terus kemudian Bikin MOU, surat iya. perjanjian kerjasama, terus kita membantu UMKM selama beberapa minggu tentang digital marketing buat menaikkan penjualan di masa pandemi ini Mas. Oh, begitu. Begitu ya. Jadi tapi udah selesai ini apa masih berlanjut? Udah. Berhasilkah menurut Raka seorang Raka? Laporan dari yang punya UMKM sih katanya ada sedikit peningkatan Alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi memang apa namanya sukses lah ya, termasuk bisa apa namanya membantu masyarakat dengan keahliannya Mas Raka ini. Betul. Gitu. Nah, jadi kan Raka ini kan mengambil jurusan ilmu komunikasi, konsentrasi, advertising. Iya. Mas boleh dibocorin nggak sih sedikit-sedikit tentang ilmu-ilmu ataupun pelajaran ataupun mata kuliah yang dipelajari yang mungkin orang awam tuh nggak tahu gitu loh. Apa Mas? Salah satunya Mas? Kalau buat anak muda yang suka main media sosial itu copywriting tentang buat caption. Cara nulis-nulis Oh, gitu ya. gitu ya. Jadi nggak asal Nulis-nulis ya. Kalau aku kan nulis caption kan asal aja apa yang ada di pikiran kita gitu. Bahkan kadang juga ini apa namanya kayak mengcopy gitu. Kalau dalam aturan kayak gitu gimana sih? Kalau asal comot itu nggak boleh Mas, nanti kena pelanggaran hak cipta. Tapi kalau misalnya itu bukan untuk komersil, Mas, itu untuk pribadi Untuk itu pribadi itu nggak apa-apa. gimana? Cuman kalau udah diupload ke media sosial, nah itu yang bahaya, itu yang punya malah kok tulisanku diambil orang tanpa izin dan tidak menyertakan sumber. Nah itu yang bahaya Mas. Oh, itu kalau misalnya ini ya apa namanya ini ya apa diupload ke sosial media. Tapi kalau misalnya diupload ke WhatsApp gitu gimana? Maksudnya itu kan Story gitu, story maksudnya. WhatsApp. Story Nah, itu kan kayak apa ya kayak pribadi gitu loh, nggak jualan atau apa gitu gimana nih Kak? Nggak apa-apa selama nggak ada yang melaporkan, nggak ada yang cepu kontaknya. Ya, Oh, gitu ya. Ini Ricky ada yang cek dulu cepu nih. kontaknya. Ada nggak yang cepu Ricky? Nggak tahu juga sih. Oke, Ricky emang biasanya tuh ngopas apa sih Rick yang kemudian Ya kata-kata kamu bikin? gitulah. Apa misalnya kata-kata. apa misalnya? Lupa lah. Nah kalau Kamu direncana dulu dong kalau nanyain kan kita lihat Tolil kan.
kalau mau upload ke media sosial itu sebenarnya nggak apa-apa, yang penting menyertakan sumber. Oh gitu. Oh, nyatakan sumber gitu. Kalau mau kata-kata siapa penulisnya, misal Eka Kurniawan, apa Firsa Besari itu nggak apa-apa. Kalau itu akan ada tuh tik ya sama Instagram itu kan Sama TikTok, TikTok. sama Instagram itu kan ada tuh yang apa namanya kalau backsoundnya itu lagu. Nah itu gimana kak? Maksudnya itu udah kerjasama atau enggak Udah sih? kerjasama udah kerjasama biasanya. gitu ya. Oh makanya kalau misalnya di Instagram sekarang ada tuh Derma. tuh? Kalau misalnya kita mau menyertakan backsound itu udah ada di Otomatis situ. lagunya. Oh tapi kalau misalnya kita cari kadang nggak ketemu berarti itu nggak kerjasama sama lagu yang itu. Oh. Mungkin belum ini ya apa namanya? Mungkin belum aja, belum masuk ke Instagram. Belum ada perjanjian pembayaran atau lain sebagainya kita nggak tahu ya kayak gitu. Nah, oke Sobat Citra, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune.